Selamat malam pemirsa Banyu Ethnic Channel. Kita kembali lagi mau membedah, yaitu membabar beberapa pusaka. Dua mungkin yang kita bedah di sini agar kita tahu semua tentang pusaka apa aja di Indonesia, agar semua generasi muda bisa mencintai budaya, mengangkat lagi budaya yang dulunya, yang sekarang mulai dianggap mistis, agar lebih dicintai karena seninya. Dan kita kedatangan tim kita yang ada dari Depok ya Pak? Ya. Dari Depok, Pak Bobo Lawu julukannya. Ini juga pusaka beliau, termasuk juga pusaka Paguyuban Tosanadi Sinoruri juga. Ini kita mau melihat jenis pusaka apa ini. Ini ya. Ini dulu yang mau kita bedah, ini mau kita babar. Ini sejarahnya dari mana Pak? Dari Tosanadi. Tosanadi ya? Tosanadi. Udah lama Pak dipegang? Udah setahun. Setahun. Coba saya mau buka dulu ya Pak ini. Kita lihat dari warangkanya. Dari warangkanya dulu ya. Kita kayak biasanya dari warangkanya dulu. Dari ininya jelas seratnya putih ini, model kayak ini. Masuk Timoho ini. Timoho maksudnya. Terus ininya kayak gini modelnya, mendol gini. Ini mendak selut namanya, selut mendak selut ini. Jadi ini selutnya, mendaknya yang di dalam ini selutnya yang bener ini. Tapi ini model biasa, biasanya masih ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih mahal lagi sampai 500 sampai 600 harga kayak gini. Terus ini biasa deder pegangan, deder handle pegangan. Terus ini namanya pendok. Ini lapisan ya Pak, ini kuningan dilapis di perak, di sepuh perak. Namanya pendok selorok ini. Terus gayanya warangka ini masuk gayaman Jogja. Ini, gayaman Jogja ini. Bagus ini tren nih. Gagah. Pantas banget. Kita lihat ya isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren banget Pak. Ini lambe gajahnya ada 3 ini. Ini lambe gajah ini namanya. Yang kecil ini, menjerol ini. Ini lambe gajah. Jadi ular naganya ini keris naga maksudnya. Jadi naganya di atasnya ini gandek ini, disangga oleh gandek. Ini gandek ini. Nah ini gandek. Terus ini gonjo, biasa kemarin saya ulang lagi. Ini gonjo, jebret ini bagus ini. Terus ini ripandan namanya. Ini kecil ini. Jadi setiap detail keris ini ada maksud tertentu. Ripandan ini ada maksud tertentu. Telah dibalik semua ricikan. Ricikan itu adalah apa, bagian-bagian di dalam keris. Nah kemarin kan saya bicara tentang keris tiban kan, keris pamor tiban. Jadi ini dapurnya masuk. Dapur itu adalah bentuk pusaka. Arti dapur itu bentuk pusaka. Ada dapur lurus, dapur lok. Nah ini kita hitung ya. Ini kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lok 7. Kalau lok 7 itu dari empu-empu terdahulu, filosofinya dia untuk kerohanian, lebih manunggal, lebih fokus ke rohani, ke spiritual maksudnya ya. Kalau kata orang Jawa kuno apa Pak itu? Pitulungan. Wah, iya mantap kata apa, pitulungan, keren. Udah tahu beliaunya. Ini nah masuknya dapur itu, kalau motor itu kayak sebutan merek ya, kayak jenis ini. Ini masuknya naga sapta, 7. Naga sapto kalau itu sapto. Naga sapto itu di apa? Zamannya empu siapa, Tantular, empu siapa gitu, dia pernah bilang kalau Naga sapto itu termasuk keris titis duplikasi keris titisannya Naga Sosro ya.
keris Naga Sabta itu. Dan jenis-jenis naga kayak gini itu termasuk keris ningrat, keris-keris naga itu. Jadi orang kalau nggak pejabat, kalau nggak keturunan darah biru, nggak boleh megang keris kayak gini. Kalau zaman sekarang ya plat merah lah. Jadi kayak naga, lot 13, terus lot 5 itu keris-keris pakem orang darah biru, orang keturunan ningrat. Jadi orang-orang bawah nggak boleh megang. Terus ini ngemut ini. Tujuan ngemut juga ada tujuannya, ngemut entah kuningan entah emas ini nggak tahu. Ngemut ini tujuannya biar sang naga ini mungkin isotorinya, tuahnya biar nggak ganas, diberi mut-mutan ini biar nggak ganas, jadi mau untuk bisa dikendalikan. Kalau orangnya seneng tuah, jadi bisa dikendalikan sama yang si empunya, nggak ngawur, nggak berangasan. Itu maksud tujuannya gitu. Ampuh dulu. Ini paksinya masih utuh ya Pak? Masih. Nah, paksi ini yang di dalam ini, besi di dalam deder di pegangan ini, di dalam paksi di dalam deder ini ada paksi, nggak usah saya buka, kata Pak Purbonya masih utuh. Terus kita bicara pamor ya. Pamor itu adalah gambar-gambar dari keris ini. Beda sama naga ini, bukan pamor ya. Naga ini termasuk dapur, termasuk bentuk. Jadi dapur nogo. Kalau pamor beda lagi. Pamor itu lukisan-lukisan yang ada di keris, gambar-gambar yang ada di keris. Contoh kayak seperti ini. Nah, ini dari kelihatan dari kayak gini banyak banget ini ngebyur. Ini beras kutah maksudnya. Termasuk beras kutah ini menurut saya. Ini banyak kan loh. Pamornya ngebyur. Beras kutah. Beras kutah tujuannya dari beras kutah itu untuk kerezekian. Terus jadi sang empu itu berdoa, terus dijadikan sebuah yoni, dia berdoa kepada Sang Maha Pencipta yang ampuh buat jagat agar apa yang si pemesannya, kepada pemesan biar diberikan kerezekian yang melimpah, tidak kurang suatu apapun, kayak gitu doanya. Terus kita bicara pesikutan ya. Pesikutan itu adalah gaya cara pembuatan. Pesikutan namanya. Pesikutan gaya teknik pembuatan. Ini kan jebret gini. Ini gayanya kayak gini, ada ribandar kayak gini. Terbentuknya gede, agak gede termasuk ini. Kayak terus ini sorsoran. Nah, di sini ini sorsoran ini. Namanya ini area sini sorsoran. Ini pokoknya setiap keris dari sini namanya sorsoran. Area sini sorsoran. Terus dari segi pesikutan gayanya ini masuk Mataram Sultan Agung, era Mataram Sultan Agung, antara itu. Kalau nggak Mataram Senopati ya Mataram Sultan Agung, antara itu dua itu. Dari melihat jenis besinya sama jenis ininya, bentuk gayanya ini. Dan keris nogo itu zaman dulu dipercaya dia untuk menaikkan karir jabatan. Kalau yang seneng-seneng mitos-mitos mistis atau seneng yoninya, seneng kegunaannya buat jabatan, buat apa, agar anak buah lebih hormat pada pimpinan. Terus bisa juga untuk mengendalikan hujan, kalau orang-orang zaman dulu kayak gitu. Terus bisa untuk peperangan gaib, jaga rumah kayak gitu. Ini kita bicara filosofi ya, apa yang mitos itu ya. Terus dia bisa juga untuk pagar rumah, macam-macam lah pokoknya, isu-isunya macam-macam ya. Ini termasuk keris keren Pak, ini langka ini, keris Naga Sabta ini. Jarang, sekarang kan banyak yang diduplikasi Pak, nggak asli gitu. Kadang ada yang kamardikan yang kebanyakan. Nah, kita bicara kamardikan, ini keris sepuh itu, kita bicara keris sepuh melihatnya dari gayanya lagi. Jadi keris sepuh itu dilihat dia luas, nggak kaku. Ada lagi yang keris kamardikan itu pembuatannya kasar ya, kasar, nggak luas. Ini kan buat kayak naganya kan halus, luas, nggak kasar. Karena ada yang kaku, jelek buatannya. Kayak umpama kayak tembok ya, temboknya kelihatan kasar. Ini halus, sangat halus loh.
pinggir-pinggirnya halus semuanya. Dan ini warna hitam ini hasil warangan, hasil diwarangi, bukan besinya aslinya kayak hitam gini enggak. Jadi diwarangi itu dikasih air arsenik, air kimia yang diberi di toko-toko kimia ada arsenik. Jadi secara mewarangannya dia diputihkan dulu, keris ini diputihkan jadi putih bersih. Setelah diputih baru direndam pakai air arsenik itu tadi, baru dikeringkan, agak diangin-anginkan pas jam pagi menjelang siang, jam 11, jam 10 tuh. Kayak gitu. Ini keris Nogo Sabto, keren Pak, mantap. Udah ya, cukup kalau keris Nogo ini mau saya masukkan. Nggak pernah dibikin apa gitu Pak, megang ini Pak, atau kejadian aneh gitu selama megang ini? Belum pernah ya? Mantap, keren Pak. Ini kita lihat dari apa, warangkanya ini masuk, kalau enggak ladrang Surakarta ya ladrang Jawa Timur maksudnya. Lihat gayanya bagus, ini tebel, ini terus ininya juga bagus, tebel ini. Kalau sama ini bagus, ini seloroknya pendok selorok ini. Pendok, nah ini kira-kira ini kayunya kayaknya gembol jati ini, lihat dari seratnya. Terus ini ada lukisan ini. Lukis pun ini mungkin tetap ada artinya, orang zaman dulu gak ngawur ya. Untuk ini bumi maksudnya, ini gunungan ini, ada hewan, ada kehidupan, ini gambar-gambar ini gambar lawas, ini nggak baru, ini lukisan lawas ini. Tapi ini nggak aslinya ya, nah ini contoh nggak asli, warangka nggak bawaannya ini. Ini udah dalam, terlalu dalam, agak longgar, tapi keren, tetap keren ini warnanya, ini tapi nggak aslinya. Terus ini sama, ini kayunya saya buka ya. Ini dapur keris lurus ini. Nah, keris lurus ini lambe gajahnya ada 2. Terus ini bungkum pogok namanya. Bungkum pogok ini namanya. Ciri khas keris Mundarang kayak gini. Pasopati atau Mundarang Pak ini? Pasopati. Pasopati ya. Masuk Pasopati. Nah, ini sogokan namanya, yang ini sosoran lagi, yang tadi ya sosoran. Ini ada sogokan. Sogokannya 2 ini, yang nah ini sogokan loh. Ini sogokan. Ini juga sogokan lagi. Dilihat dari gayanya ini masuk era Mataram, dari pesikotanya ini, dari gayanya. Sayangnya ini masih kotor, belum diwarangi, jadi nggak bisa melihat besinya, jenis besinya. Kalau diulang nggak kayak apa, nggak bisa melihat. Tapi ini sepuh original, nggak terus kamatikan, nggak. Pamornya belum kelihatan, kalau nggak wengkon ya antara wengkon ya Banyumili ini. Mengkon isen kalau nggak salah. Kalau mengkon isen itu maksudnya untuk pertahanan, ini dari pinggir-pinggirnya ini. Mengkon isen untuk pertahanan diri. Ini juga ada ribandannya ini, tapi nggak kelihatan udah. Terus ini mendoknya ini masih aslinya, ini asli lawas ini, sepuh, bagus. Kalau secara Pasopati sendiri itu dulu dia kerisnya era pas zaman Demak dulu, keris kerajaan, kerisnya kerajaan ya, kayak jadi keris utama kerajaan dulu sempat dicuri kesana kemari dulu, sempat dicuri tapi kembali lagi. Ada 2 dulu, Pasopati sama apa gitu, keris kerajaan Demak dulu. Ini sejarahnya dulu. Pasopati juga pernah dipegang oleh Sunan Kudus teman-teman, keris Pasopati. Terus dicuri sama aliran hitam, Nyai Kriwil atau siapa, orangnya perempuan pokoknya, keriting rambutnya.
terus diambil lagi sama Kanjeng Sunan Kalijaga, diambil lagi ke Demak lagi. Sudah gitu. Nama Pasopati sendiri itu sudah jelas ya, ada nama Pati itu. Jadi dia lebih ke untuk peperangan, lebih ke untuk pertahanan diri, protek diri, untuk ini untuk apa namanya, untuk pertahanan tubuh, untuk ini untuk fisik lah, untuk menjaga fisik dari entah serangan gaib, entah serangan itu kayak gitu. Ada itu Pak yang dipertanyakan lagi Pak di antara itu tadi semuanya ya. Saya masukin lagi ya. Keren. Cukup itu saja ya pemirsa yang bisa saya babar hari ini. Besok-besok lagi kita akan mengulas lagi keris-keris lainnya. Kita itu ya Pak, kita lestarikan lagi budaya Nusantara yang adiluhung ini, yang tak ternilai harganya, yang sulit menjelaskan apa karya-karya leluhur ini. Kita lestarikan terus, anak muda kita galakkan biar suka budaya Indonesia, tidak ke condong ke barat-baratan. Jadi pikiran tetap kebaratan, tapi apa nilai budaya pekertinya itu tetap orang Jawa, tetap budaya Indonesia, jangan berubah. Ya seperti itu. Hari ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.